Kula lan panjenengan sedaya libur rada suwe merga kena mbak corona. Semua masalah, semua kegiatan menjadi rancau, menjadi kalang kabut. Ini karena ketakutan kita yang berlebihan. Dalam masalah penyakit niku sudah wajar pasti ada. Jadi penyakit itu tidak akan pernah bisa hilang. Demikian pula orang sakit itu tidak akan pernah hilang dari permukaan bumi. Orang yang miskin tidak akan pernah hilang dari permukaan bumi. Orang yang bangkrut juga gak akan pernah hilang dari permukaan bumi, karena semuanya itu dijadikan untuk kemaslahatan dan untuk mengatur stabilitas perjalanan hidup di dunia. Dawai Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamna bainahum, ingsun bagi diantarane makhluk ma'isyatahum ing jalan uripi makhluk fil hayatid dunya ing dalem uripan ana dunya. Warofakna ba'dahum fauqa ba'din, di dalam mengatur kehidupan di dunia ono sing nang dhuwur, ono sing nang isor. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang jadi dokter, ada rumah sakit, ada yang laki-laki, ada yang wanita. Ada timur, ada barat, ada etan, ada utara dan ada selatan. Karena memang dijadikan semuanya dengan jodohnya masing-masing. Cuman kenapa kok di situ dijadekno macam-macam, melihat takhidza ba'duhum ba'dun sukhriya, supaya saling mengambil satu dengan yang lain sebagai lulut-lulutan. Lulutan itu saling mencintai, saling menyayangi, saling membutuhkan. Arafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhidha ba'dum ba'dun sukhriya. Ada orang miskin, ada orang kaya. Dan orang miskin tidak bisa hidup tanpa orang kaya. Orang kaya tak bisa hidup tanpa orang miskin. Agar supaya saling membutuhkan antara kaya dan miskin, maka dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan jodohnya masing-masing. Kalau di situ didadekno dengan kaya semuanya, akan kerepotan. Sebab kalau akan menyuruh bekerja di sawah tidak ada yang mau buruh. Untuk naik pohon kelapa tidak ada yang mau buruh karena semuanya kaya. Miskin semuanya juga nggak bisa berjalan. Kalau miskin semuanya kan minta gaji ke siapa, minta juragan ke siapa, nggak ada yang kaya sama sekali. Sakit semuanya gereng kabeh, nggak ada yang mengobati. Sambat semuanya nggak ada yang mengobati. Jadi sehat semuanya, dokter gak makan. Karena nggak ada yang berobat. Dan rumah sakit pun juga akan gulung tikar. Kenapa? Karena nggak ada yang sakit. Sehingga perawat harus nganggur, rumah sakit nganggur, dokter nganggur. Yang tentunya pengobatan juga harus berhenti. Akhirnya tanaman-tanaman, pon-pon dan lain sebagainya juga nggak laku.
Nah, ini nggak bisa hidup dengan sempurna. Ini saja dengan corona banyak orang yang takut ke rumah sakit. Karena kalau sudah sakit dibawa ke rumah sakit, walaupun tidak kena corona akan divonis sebagai PDP, pasien dalam pengawasan. Kalau sudah pasien dalam pengawasan itu nanti mati, walaupun belum ada hasilnya, belum keluar labnya, ya akan dirawat oleh para petugas COVID yang sudah mendapatkan gaji yang luar biasa. Dan keluarganya dikarantina, akan takut semuanya ke rumah sakit. Akhirnya rumah sakit menjadi sepi, sehingga para perawat-perawat banyak yang berhenti karena rumah sakit merugi, sebab tidak ada yang memberi suplai setiap untuk biaya operasi setiap hari. Ini ada yang bingung kabeh ngeten. Jadi kita nggak usah stres, nggak usah takut. Sudah ada dokter, ada orang sakit, ada orang kaya, ada orang miskin, ada juragan, ada kuli. Sudah barang tentu semacam itu. Ada kiai, ada orang yang bodoh. Jadi kiai kabeh geger terus. Iya kiai kabeh. Tahu bodoh kabeh. Ya bingung akan belajar pada siapa. Ini loh. Makanya ada yang bodoh, ada yang pinter, ada yang santri, ada yang kiai, ada murid, ada guru. Jadi guru semuanya tidak ada yang diulang. Jadi murid semuanya nggak berjalan karena nggak ada gurunya. Supir semuanya nggak ada penumpang. Penumpang semuanya mobilnya nggak bisa jalan karena nggak ada yang nyetir. Nah ini sudah, itu merupakan kehidupan yang diatur oleh Allah dalam rangka untuk lihat takhila ba'duhum ba'dang sukhriya. Cuman mana yang lebih istimewa di antara mereka, dawuh Gusti Allah, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat dari Allah Ta'ala yaitu hidayah untuk mengenal kepada Allah, ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah lebih baik daripada harta yang ia kumpulkan oleh orang kaya, oleh dokter, oleh perawat, oleh semuanya, juragan dan lain sebagainya. Dan juga miskin tidak ada gunanya, semuanya nggak ada sing enek, hanya warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Oleh karenanya para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, dengan adanya corona kita ndak usah takut, tapi ndak usah kita mentang-mentang. Kenapa? Kata Rasul, jangan takut dengan musuh, tapi jangan cari musuh. Makanya program ini sebenarnya dilakukan seperti kemarin enak, yaitu news normal ini. News ini anyar-anyar itu kan ya. News ini bahasa Jawa ini nyis gitu ya. Gitu. Nanti news ini bahasa Inggris jadi bahasa Jawa ini nyis. Berarti anyar-anyar, kinyis anyar. Normal beneh, berarti beneh anyaran. Berarti ngene kemarin ndak beneh. Kenapa ndak beneh? Ora pada Jumatan karena ora beneh ya nek. Karena ketakutan gitu loh. Ndak pada Jumatan, ndak berani jamaah. Nah itu ya pada ndak beneh. Dah yang berlalu kita mulai hidup baru. Berarti kemanten kayak gini ya. Hidup baru berarti kelolaan panjenengan seperti halnya kemanten baru. Nah, kita bersahabat dengan penyakit, yaitu tetap kita waspada, hati-hati, lakukanlah beberapa kesunatan dari Nabi. An-nadzafatu minal iman. Dan itu loh, dalam wudu diperintahkan untuk basuh tangan 3 kali. Kalau masih meragukan tentang kenajisannya,
dibasuh 6 kali, 3 kali sebelum dimasukkan pada air yang kurang pada air, 3 kali setelahnya sudah yakin bersih. Dan itu kalau kita amalkan sudah bisa mencegah corona. Tidak usah pakai alkohol, karena alkohol itu mematikan bakteri, yang bakteri itu termasuk bisa menahan kekebalan tubuh, mencegah daripada virus-virus itu. Jadi pakai sabun itu sudah mencukupi. Umpama nggak usah pakai sabun, pokok sementing kalau wudu dibersihkan tangannya, dibersihkan hidungnya, dibersihkan telinganya, virus wis ora wani mlebu insyaallah niku ya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang kena penyakit, dawuhe Kanjeng Nabi diperintahkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsirin mimma khalaqta tafdila. Ya katsiran tafdila mimma khalaqta katsiran tafdila. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika panjenengan ana wong lara, ana wong kena jubo, kena musibah, kena corona, terus panjenengan ndonga alhamdulillahilladzi afani mimma btalakallah wa faddalani ala katsirin mimma khalaqta tafdila, maka lam yusibhu hadzal bala. Menurut dari riwayatnya Ibnu Umar malah lam yusibhu dzalikal bala ma'asa. Cuman yang ma'asa itu hadisnya dhaif. Ya mungkin benar walaupun dhaif. Yaitu siapa yang melihat orang kena musibah kemudian berdoa semacam itu, maknane alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya mimma btalaka, dari sesuatu yang telah diujikan Allah, mimma btalakallah, dari sesuatu yang telah diujikan Allah terhadap engkau, wa faddalani ala katsirin mimma khalaqta, dan Allah mengutamakan kepada saya di atas banyak orang yang telah dijadikan oleh Allah, dari banyak makhluk yang telah dijadikan oleh Allah, tafdila dengan mengutamakan betulan, maka akan diselamatkan dari penyakit yang Anda lihat. Cuman jangan sampai di dalam mengucapkan itu keras-keras yang sehingga dia akan sakit dengan ungkapan panjenengan. Karena kalau diucapkan dengan keras, dia akan meso-meso kepada kalian. Nyukurno kuwi, itu menurut ashab, tapi dalam hadis tidak dijelaskan. Jadi menurut ashab Syafi'i, di dalam mengungkapkan kalimat tadi kesunatkan untuk pelan-pelan, sekira telinganya sendiri, sekira yang mendengar telinganya sendiri, biar orang yang kau khitobi tadi tidak sakit hati karena ungkapan kita tadi. Jadi iku mang, jadi jenapa dengane? Kapal. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka. Jadi alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya dari ujiannya Allah kepada engkau, wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan telah mengutamakan saya dari apa yang telah dari makhluknya Allah yang banyak dengan utama kasiran, mimma ala kasirin mimma khalaqa tafdila, dari banyak makhluk yang telah dijadikan Allah dengan utama yang betul-betul utama. Ini lek diwaca dawuhe Kanjeng Nabi,
afak maka yu'afakunya ufiyah min dalikal bala. Menurut hadis dari Sidina Umar, ufiyah min dalikal bala ma'asa, selama hidup tidak akan diselamatkan dari penyakit tadi. Dan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Tentu supaya doa mustajabah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah diakhiri dengan hamdalah dan sholawat. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ali wa sahbihi ajmain. Itu apa itu namanya, cara kita bertemu atau berdoa ketika bertemu dengan penyakit. Nah, ya, tapi saya lupa, saya tadi sudah membawa masker dari Samben, terus saya pulang dulu tak cantolno lali, saya rasa maskeran lali kok ngoten ya. Nah, ya kita taat. Saya kadang masker itu untuk apa saya belum tahu faedahnya. Kalau kena virus, apa virus itu berkeliaran di awang-awang, keliaran di jalan-jalan, kok harus pakai masker? Ini saya nggak paham masalah. Terus terang, jangan tanya pada saya kenapa kok harus maskeran. Nah, itu tanyalah pada dokter. Ya mungkin kalau berhadapan, itu ketika kurang 1 meter atau 1 meter, kurang 1 meter, itu pas wahing, pas waktu khawatir virusnya keluar. Itu kalau memang orang yang batuk itu kena virus, kan betul ya? Orang yang positif mestinya kan ngotot dong sini. Lalu bagaimana? Jadi harus kita menggunakan masker hanya karena petunjuk dokter yang hal itu telah direalisasikan dan diperintahkan oleh pemerintah yang mengatur kita, ya sami'na wa atokna. Tapi jangan tanya kepada saya karena bukan profesinya, bukan ahlinya. Kenapa sih kok pakai masker? Apa itu khawatir di jalan-jalan itu akan masuk? Saya sendiri nggak paham. Malah kadang saya juga bingung. Saya masuk di tempat daerah itu terus saya masuk di Mbahran aja kemarin-kemarin itu. Terus kendaraan saya di dalam kendaraan itu di kewompresi gitu kayaknya. Sewomproti itu, padahal kendaraan ini nanti setelahnya itu saya kandangkan kan. Orangnya apa-apa saya tinggal. Kenapa kok sing kendaraan ini kok di semproti, apa khawatir kendaraan ini di jalan membawa virus saya ini. Nah itu saya juga nggak paham. Apa faedahnya gitu. Dan saya di jalan terus kan nggak ada urusannya kan ini. Terus di kendaraannya juga jalan, setelah jalan terus saya masukkan pada kandang, ya sudah saya tinggal. Lagi mang kok dikompresi ini giopo to ngimang ya apa ya wis karep-karepmu nggak ikut melok biaya kok ya ngono ae. Kayak ngentekno dhuwit kapit. Mergo dananya banyak. Dan kalau hal ini tidak segera dinyus normalkan, insya Allah ya gulung tikar kabeh. Ya wis manut ae. Kita tetap sing Jumatan ya Jumatan, pengajian alhamdulillah ini sudah berjalan semuanya, dan pesantren-pesantren ya sudah mulai berdatangan, sudah mulai kegiatan. Untuk karantina pesantren sudah karantina dengan sendirinya, senangke kono ora metu kan ya karantina to ya. Tidak hanya 14 hari tapi berhari-hari, berbulan-bulan tenan. Wis wallahu alam bisawab. Hadirin hadirat yang kami hormati, kita belum halal bihalal,
niku menawi dalem wonten kesalahan dhateng panjenengan napa durung halal bihalal, karena kemarin prainya itu liburnya itu tidak sangka-sangka, tidak ada pamitan, tidak ada janjian, tidak apa, moro-moro libur sendiri karena mbak corona. Makanya ketika ada kesalahan-kesalahan, baik saya sengaja atau tidak sengaja, baik karena tersinggung dengan kata-kata atau sikap dan perilaku apa saja, dalam mohon maaf dengan ribuan kemaafan, minal aidin wal faizin wal makbulin kulla amin wa antum bi khair. Nah, nggih sebalike ngoten, lek wonten kesalahan-kesalahan saking panjenengan sengaja atau tidak, dalem ugi sudah memaafkan sebelum minta maaf. Kesalahan sinten mawon teng kula niku kula sepuro rata, saya ndak dendam dan nggak akan ingin menagih ten akhirat, sudah saya bebaskan. Niku, dan sing paling penting para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, untuk ibadah niku adalah jangan sampai kita bersalah. Itu yang paling penting. Jadi lebih baik panjenengan tidak bersalah sama sekali daripada banyak salah dan memperbanyak ibadah. Melakukan kesunatan-kesunatan yang beraneka ragam, tahajudan, duhahan, puasa terus menerus, tapi banyak menyakiti kepada orang, banyak bersalah kepada orang. Ini mungkin kesalahan panjenengan ini tidak pok dengan adanya ibadah-ibadah itu. Lebih baik tidak bersalah walaupun tidak pernah melakukan kesunatan. Kenapa? Karena jika tidak melakukan kesunatan tapi gak bersalah, ini tidak akan defisit. Jadi fardu tok wis tapi gak bersalah dia itu mending utuh, gak defisit. Panjenengan melakoni kesunatan banyak tapi banyak salahnya. Mungkin kesalahan kesunatan itu digayanya utang gak pok. Ya yang paling baik gak bersalah dan banyak melakukan kesunatan, itu jelas lah yang semacam itu. Itu yang paling pokok niku teng mriku. Tidak pernah bersalah. Baik kepada makhluk, kepada orang yang bernyawa, atau pada makhluk yang bernyawa, baik itu pada yang punya akal atau tidak punya akal, itu penting. Makanya dalam mengimplementasikan orang yang tidak pernah bersalah itu lebih baik daripada melakukan ibadah yang banyak kesunatan, haji bolak-balik, kemudian puasa terus. Itu pernah disampaikan oleh dalam hadis, yaitu dalam waktu zaman sahabat itu ada seorang sahabat yang namanya Abu Jandal. Bukan Abu Janda Banser sing biasa tampil dan juga sanes niku. Abu Janda sahabat. Abu Janda niku seorang sahabat yang setia kepada Rasulullah setiap hari jamaah. Hanya punya keanehan setiap jamaah subuh setelah jamaah niku lancing, mari salam langsung lencing. Mari salam gak pernah wiridan, gak pernah berdoa, langsung pulang. Sampai beberapa kali dilakukan semacam itu. Akhirnya oleh Rasulullah dipanggil, ditanya, Abu Jandal, kamu itu seperti orang yang tidak membutuhkan apa-apa kepada Allah, tidak pernah minta kepada Allah, begitu salam langsung pulang, itu ada apa? Beliau jawab, maaf Rasulullah,
Bukan saya tidak senang wiridan, tidak ingin berdoa, tapi saya pulang, keburu-buru pulang karena menjaga jangan sampai anak saya bangun. Nah, sebelum saya mengambili kurma-kurma di depan rumah saya milik tetangga. Dengeriku ada tetangga yang munafik punya kurma yang mentelung ke pekarangannya Abu Jandal yang setiap pagi niku rontok. Nah, dia setelahnya sholat subuh datang untuk mengambil kurma-kurma yang rontok, diserahkan kepada yang punya. Sebelum anak saya bangun, khawatir kalau saya belum pulang anak saya bangun, itu nanti akan mengambil kurma yang jatuh itu. Nah, ini kurma sing jatuh dan tegalane panjenengan, dia miliknya orang yang punya pohon itu. Ada kelapanya tetangga yang dekat di tanahnya panjenengan, dan tanahnya kelapanya itu jatuh di tanah panjenengan. Itu yang miliknya yang punya pohon kelapa. Jangan sampai wah ini kan jatuh di tempat saya, yang milik saya. Tidak boleh. Demikian pula telur. Telur kalau itu jatuh pada di rumah aku, antara telurnya ayam tetangga, bukan telurnya tetangga. Ayamnya tetangga menelur di tempat panjenengan, ya miliknya tetangga, bukan miliknya panjenengan, harus kau kembalikan. Tidak boleh dimiliki. Kalau nanti masuk di tanah kita, milik kita, ada ayam masuk di tanah kita, ya milik kita. Wah, kalau gitu ya beli makan saja, yang beli makanan saja yang banyak, makanan ayam tidak usah punya ayam. Nanti kan ayamnya tetangga masuk. Akhirnya kalau masuk kan milik kita, ya enak itu ya. Setiap hari beli makanan ayam saja kalau gitu ya. Tetap tidak ikut punya. Bahkan ada seseorang yang menanam rambutan atau apa di tanahnya panjenengan, itu bukan milik panjenengan, tetap milik yang punya tanaman. Hanya saja ini tanah saya. Kalau urusan dengan tanah itu urusan gasapan, yang berarti panjenengan berhak untuk menuntut minta ganti rugi atas kerugian tanah, itu urusan lain. Kedua, bisa menuntut agar pohon itu diambil, ditebang atau dijebol, dan itu dikepras. Ini tidak di dalam tanah, di dalam tanah yang masih dikepras, apakah milik aku ditanam tanah panjenengan. Dan kalau dia tidak siap, yakni sudah diberitahu, sudah diberi warning untuk mengambil, tidak mau mengambil, baru panjenengan boleh menegur, boleh mengambil, boleh memotong, tapi tetap berikan kepada dia, tidak boleh panjenengan ambil. Ini penting, ini hanya orang lain, nggak boleh kita ambil. Nah, di situ kurmane tetangga tersebut, yakni milik dari orang munafik, selalu jatuh. Dan pernah terjadi ya Rasul, anak saya itu karena lapar sekali, sangat lapar karena tidak makan, belum ada makanan, akhirnya mengambil kurma itu, dan saya suruh melepeh, saya rogoh sampai dia sakit, agar yang dimakan dikeluarkan semuanya. Dan saya jadikan satu dengan kurma-kurma yang jatuh, saya serahkan kepada yang punya. Sehingga dengan mendengarkan penuturan yang semacam itu, Rasulullah sangat terharu sampai Rasulullah mengeluarkan air mata, alias nak beri bismillah. Nah, lajeng
orang yang punya kurma tadi dipanggil oleh Rasulullah, diberitahu, wahai fulan, bolehkah kurmamu itu saya beli 10 kali lipat kurma di surga. Wah, sebenarnya kan ya luar biasa, itu ada jaminan masuk surga. Bolehkah kurmamu itu saya beli 10 kali lipat, berarti 10 pohon kurma di surga. Wah, karena orang munafik, dia jawab, saya tidak pernah menjual barang yang cash dijual dengan kredit, dengan tunda, itu dengan kredit ya, dengan kredit. Saya mau jual barang saya yang cash dengan barang yang cash pula. Wah, jangan heran, macam ini gak dapat hidayah kan yo, sudah wajar saja. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menawar, sudah, bolehkah saya beli dengan 10 kali harga dengan cash? Oh, kalau gitu saya terima. Akhirnya yang membeli kurma itu adalah Abu Bakar, dibeli dengan kurma dengan harga 10 kali lipat cash, sehingga yang memiliki kurma 10 batang 10 pohon di surga Abu Bakar. Ini Abu Bakar itu sudah jaminan surga, dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Nah, dijamin masuk surga oleh Rasulullah itu kok sampai ada aliran yang mengatakan Abu Bakar, Umar, Aisyah finnar, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Yosef anggane semacam itu. Kalau itu urusan dendam, urusan politik, urusannya itu saja, yes. Ya itu masalah hidayahnya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya dia pulang, bilang kepada istrinya, ini saya telah menjual kurma ini dengan harga 10 kali lipat cash, ini uangnya. Wah, senang sekali. Dan sekalipun toh dijual, saya jual 10 kali lipat, kurma masih tetap di tempatnya, masih ada di depan rumah kita, dan kita masih bisa merasakan, kita bisa mengambil setiap hari, dan tidak akan pernah kurma itu saya berikan kepada tetangga. Padahal dibeli oleh Abu Bakar itu terus diserahkan kepada Abu Jandal. Kurma ini adalah milik Abu Jandal, diserahkan kepada Abu Jandal agar anak-anaknya bisa bisa mengambil. Lalu munafik berjanji tidak akan memberikan kepada Abu Jandal. Namun Masya Allah, pagi hari merupakan mukjizatnya Rasulullah. Kurma yang asalnya di depan rumahnya Abu Jandal yang mentelung, biasanya jatuh ke rumahnya kurma yang di depannya orang munafik yang biasanya jatuh di depannya Abu Jandal itu pindah. Kurmanya pindah ke depannya Abu Jandal, sebagaimana tidak pernah ada kurma di depannya munafik. Dan sebagaimana sudah lawas macam itu, sudah ada apa-apa, langsung pindah di depannya Abu Jandal. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis ini artinya bahwa yang dipentingkan seseorang itu menjauhi dari perkara haram, dari miliknya orang lain, walaupun dia harus meninggalkan ibadah-ibadah kesunatan. Kok malah justru hanya mengejar ibadah-ibadah kesunatan terus bersalah kepada orang lain. Ini di dalam waktu bulan Syawal ini, Masya Allah, yang semestinya kita setelahnya berpuasa untuk menghilangkan dosa-dosa hubungannya kepada Allah, terus kita teruskan untuk menghilangkan dosa-dosa hubungan dengan adami, malah justru banyak menyakiti adami, menyakiti orang dengan menutup jalan-jalan tembus. Nah ini Masya Allah. Nah jalan-jalan tembus ditutup itu bagaimanapun hukumnya haram, tidak boleh. Nah, ditutup total tidak boleh.
digunakan taruh, barang itu juga tidak boleh tutup total. Kalau memang takut corona, mestinya jangan ditutup total, rumahmu saja ditutup, jangan menerima tamu, itu beres. Tapi jangan mengganggu kepada orang lain. Yang rata-rata geger antara tetangga desa dengan tetangga yang lain, desa yang lain, gara-gara ditutupi hanya keputusan sepihak untuk mendapatkan dana dari corona, tidak memperdulikan akan mengganggu kepada orang lain atau tidak. Kalau kamu kasih portal dan orang masih bisa masuk dan dijaga, itu tidak masalah. Ini enggak dijaga dan dikasih portal terus digembok dan tidak dijaga. Ini bakul etek enggak bisa masuk. Pedagang-pedagang enggak bisa masuk, dan orang yang akan silaturahim kepada orang tuanya itu enggak boleh. Wah, ini kan ya menjadi masalah besar. Nah, yang semestinya untuk menghilangkan dosa hubungannya dengan adami, malah justru menambah dosa yang hubungannya dengan adami. Lah katanya tidak boleh kumpul yang disebutkan dengan physical distancing, malah justru sing jaga ya kumpul bawur, remi, sekak dan sebagainya. Orang lain gak boleh kumpul, tidak karu-karuan yang semacam itu. Ini jangan sampai terulang kembali. Itu tidak boleh, haram. Boleh nutup jalan itu kalau memang jalan buntu dan mendapat persetujuan dari masyarakat yang punya hak lewat di situ. Kalau belum bukan jalan buntu, tidak boleh. Ini penting. Itu tidak hanya dalam masalah penutupan seperti ini, tapi juga digunakan untuk taruh, tidak boleh. Jangan alasan, nah ini bagaimana saya tidak punya latar, saya tidak punya halaman, kalau tidak nutup nanti acara gimana. Kias yang semacam itu sama halnya dengan mengatakan, nah, saya nggak punya uang, yang ada uang umum bagaimana, terus akhirnya kayaknya nggak boleh kan. Kalau nggak punya uang, jangan menggunakan dana umum terus digunakan pribadi. Nggak punya tempat, jangan tempat umum digunakan untuk pribadi. Ya kalau tidak punya ya sudah, terimalah dengan tidak punya itu. Kalau mau ya pinjam di tetangga atau nyewa gedung. Kalau tidak ya terima di gunung. Tidak punya kok ingin seperti orang yang kaya, ini yang menjadi masalah tentuku. Ya itu konsekuensi orang yang gak punya latar kebenaran. Ini penting. Penting. Jadi yang penting tidak salah. Dan ketika kita melakukan dosa sekecil apapun, itu akan menghambat kita datang kepada Allah, akan menghambat kita ibadah kepada Allah. Penting. Makanya harus kita menjauhi zalim terhadap manusia, terhadap makhluknya Allah. Nah, zalim itu zulmul abdi, zalimnya seseorang itu ada kalanya kepada orang lain, ada kalanya zalim kepada dirinya sendiri. Kalau zalim kepada dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan, ini termasuk zalim kepada dirinya sendiri, sebab Allah tidak merugi dengan adanya kemaksiatan itu, tapi yang rugi dirinya sendiri. Kalau zalim terhadap orang lain, terhadap ibad, terhadap hamba Allah, ini terbagi menjadi 3 kelompok, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu zalim tentang badan, termasuk pembunuhan, melukai dan lain sebagainya. Kalau dalam ini
Zalim yang urusannya dengan nafsin, hukumnya disebutkan di dalam kitab fikih, ada kalanya yang sengaja, ada kalanya yang tidak sengaja. Yang di sana disebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Yaitu ada kisos kalau sengaja, kalau tidak sengaja ada diyat. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidina fiha abada. Siapa saja yang membunuh orang dengan sengaja, ancamannya neraka jahanam selamanya. Kedua, tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin fadiyatum musallamatun ila ahliha. Yaitu akan mewajib membayar diat dan wajib membayar kafaroh kalau tidak sengaja. Mane nabrak wong enggak sengaja niku nggih sampai mati niku wajib membayar diat. Nah, diatnya itu unta 100, tapi diat itu bukan hakullah tapi hakul adami yang dia boleh memaafkan tanpa harus bayar diat. Kafaroh gak bisa dibebaskan karena kafaroh itu hakullah. Kafarohnya memerdekakan hamba, kalau tidak puasa 2 bulan terus menerus, kalau tidak memberi makan kepada 60 orang. Itu bagi orang yang nabrak orang sampai mati ini hukumannya ke situ. Kewajiban sengaja atau tidak sengaja. Kalau menurut Imam Syafi'i, tapi kalau Imam Abu Hanifah yang kewajiban yang sengaja, yang tidak sengaja, yang sengaja tidak. Karena yang sengaja itu sudah cukup dengan hukuman yang terbesar berupa neraka jahanam. Lah kalau menurut Imam Syafi'i, beliau mengiaskan wong ndak sengaja saja kewajiban bayar kafaroh, lah apalagi yang sengaja semacam itu. Seperti halnya ngodoi sholat, cara Imam Syafi'i yang tidak sengaja saja wajib qodho, apalagi yang sengaja. Tapi cara Abu Hanifah yang qodho itu yang tidak sengaja, yang sengaja tidak usah qodho. Itu permasalahannya. Kenapa? Karena ancamannya sudah lebih besar, yaitu jahanam. Wah ini. Yes. Kedua, zalim yang hubungannya dengan harta. Ketika zalim yang hubungannya dengan harga diri. Ini yang paling repot yang ketiga, yaitu harga diri. Ya kalau hubungannya dengan harta, wajib mengembalikan kepada orang yang dizalimi atau ahli warisnya kalau memang sulit untuk karena dia sudah mati, nggak bisa membalikan kepada yang punya. Orangnya sudah mati, diberikan kepada ahli waris, beres. Kalau ternyata tidak ditemukan, nah, kemana, di mana, nggak tahu kita. Harus aku bisa sodakohkan atas nama dia. Ini saya sodakohkan atas nama orang yang saya punya hutang kepadanya. Disedekoi atas nama dia dan berjanji kalau memang tidak kalau memang ketemu tetap akan membayarnya. Jadi punya hutang atau mencuri dan seterusnya banyak 1 juta, ya sedekahkan 1 juta atas nama orang yang memilikinya. Karena tidak ketemu, tapi kita berjanji kalau ketemu akan mengembalikan. Kalau tidak siap untuk mengembalikan, mensedekahkan, ya siap-siaplah dengan melakukan kebaikan yang banyak, karena nanti siap kebaikannya akan diberikan kepada yang bersangkutan, yang punya hak. Makanya kalau hartane panjenengan dicolong wong, itu merupakan tabungan yang sangat penting untuk di akhirat. Sebab itu kalau panjenengan gak ngerestui, dan merestui itu tidak kewajiban, tapi sekalipun toh merestui tidak kewajiban, Imam Syafi'i mengatakan man istudiya walam yadho fahuwa syaitan. Kalau ada orang dimintai maaf kok tidak memberi maaf, itu berarti butuh karo setan.
Tapi orang wajib. Cuma sifatnya kaya sifatnya setan, ora gelem ngapura belas meneh. Gak gelem tunduk belas. Tapi gak wajib. Nanti tetap konsekuensinya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ketika orang itu melakukan kejelekan, maka akan dibalas kejelekan yang sama. Tapi wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau mengampuni dan mau damai, maka yang memberi pahala Allah. Kalau panjenengan mau mengampuni kepada orang yang salah kepada panjenengan, memang tidak akan mendapatkan kebaikan dari dia diberikan datang panjenengan, cuman Allah yang akan memberi pahala kepada panjenengan. Kalau kebaikan dari mereka dia rugi karena kebaikannya hilang, namun kita hanya sebatas kesalahan itu saja, gak bisa munda. Tapi kalau yang memberi pahala itu Allah, innallaha Gusti Allah itu tidak akan perhitungan. Jadi Gusti Allah tidak ijir cara gampangan, tentu akan memberi. Wallahu yudhaifu liman yasha, dilipat gandakan. Enak mana terserah. Panjenengan mau mengampuni dosanya orang lain datang panjenengan atau tidak. Kalau tidak mengampuni, memang dia itu kebaikannya akan ditransfer datang panjenengan, tapi hanya sebatas. Tapi kalau panjenengan mau mengampuni, mau damai, dia tidak bisa menarik, tidak ditransfer kebaikannya datang panjenengan. Artinya panjenengan tidak bisa menarik kebaikan daripada dia, tapi Allah akan memberi pahala datang panjenengan. Tinggal pilih. Karenanya kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang kita salahi dan dia tidak mengampuni kepada kita, tidak menghalalkan kepada kita, siap-siap kebaikan kita akan ditransfer kepada mereka yang kalau memang nggak cukup, kesalahan mereka akan ditumpahkan kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Walaupun yang bersangkutan nggak datang ke rumahnya. Iya. Masalah datang nggak datang itu bukan urusan. Asalkan dia mengampuni itu mawon. Sedangkan datang itu dalam rangka taubatan, taubat untuk memenuhi biar diampuni, usaha untuk diampuni. Di secara aslinya itu tidak harus minta maaf. Pokoknya yang penting dimaafkan. Cuma minta maaf itu usaha untuk dimaafkan, kan gitu artinya. Yang terpenting itu dimaafkan. Makanya di lockdown lokal itu sudah tulisi, kamu datang nggak datang sudah saya maafkan. Sana ya omai tulisi mohon maaf lahir batin. Insyaallah alam bisa wabisa. Ini penting. Nah yang sulit itu bukan urusan harta. Harta itu kita sedekahkan masih bisa. Yang paling rumit adalah harga diri. Harga diri. Kalau harga diri ini, apabila orang yang kita salahi itu sudah mati, kita tidak bisa untuk minta maaf. Ini makanya jok pisan-pisan ngerasani orang, jangan pisan-pisan menyakiti orang. Karena kalau dia mati sudah tidak bisa kita tobat. Minta maaf kepada keluarganya, tidak bisa. Keluarganya punya memberi maaf, ya bisa, ya tak maafkan. Tapi enggak bisa kesalahan kepada ayahnya itu dimaafkan oleh anaknya, enggak bisa. Gak nyampe itu katanya. Terus bagaimana semacam ini? Masya Allah. Ya kalau sudah terjadi, siap-siaplah untuk menunggu di akhirat, atau yaitu selalu mintalah
mintakan ampun kepada dia sampai setara dengan kesalahan kita. Rugi terus ini. Mesti ini kanggo awake dhewe malah diberikan orang lain. Ini yang saya katakan tadi, lebih baik kita tidak pernah bersalah walaupun tidak pernah melakukan kesunatan-kesunatan daripada banyak kesunatan tapi bersalah. Apalagi kanggo gawe akikah, kanggo ya apa sik ngentit seperti di masa sekarang nyolong-nyolong kan napa gaya akikahan. Lha nyolong kok gaya akikahan lagi. Ini bagaimana ngoten ya? Ini yang repot. Niku yang masalah urusan arad niku angel. Untuk arad itu yang namanya harga diri itu macam-macam. Panjenengan ngrasani adu domba, mengadu, terus merusak pagerayu. Ngerti merusak pagerayu? Nggodha bojone wong. Nggodha bojone wong iki merusak pagerayu. Nyelatu. Lalu ini yang menjadi kebiasaan yang sangat keliru juga. Kadang-kadang orang mengatakan daripada ngerasani yang tak lokno ngarepe ae. Lo. Dikira kalau ngelakon ngarepe gak salah nu. Wong ngrasani saja orangnya ndak dengar tuh ndak boleh, apalagi di hadapannya. Jangan katakan kalau di hadapannya terus gak bersalah loh, enggak boleh, ya tetap bersalah kan lho. Bu. Dia daripada ngrasani ya, daripada ngrasani. Yes. Lah jadi ora angel dikunci mau. Ini loh, memang betul ibadah itu ada dua, melakukan perintah menjauhi cegah. Yang angel itu menjauh, bukan lakoni perintah. Lakoni perintah dipaksa tangi bengi, dipaksa poso masih bisa. Tapi ojo rasan-rasan, ojo nyakiti wong. Padahal itu kan gak modal. Ya gak butuh duit, gak butuh apa, gak butuh tenaga, malah justru ringan. Tapi masya Allah, setan ini gitu sih. Tapi kok yuk selalu mengkambing hitamkan setan. Ya wae dhewe setan iki lho. Ora setan ya kamu dhewe. Kok kamu mengkambing hitamkan setan, wong yang salah kamu kok yang disalahkan. Wah, setan. Bukan setan kamu, setannya ya kamu sendiri. Kan kasihan dengan setan kan, kadang-kadang itu kasihan dengan setan. Zina, wah, iki gara-gara setan. Ya wong sing penak awakmu lah kok setan sing dikambing hitamkan, ini repot. Wis. Cara tobat di dalam masalah irdun yaitu ada dua macam. Perlu diketahui kalau harga diri, merusak harga diri atau kesalahan harga diri itu dia sudah tahu. Barangkali panjenengan adu domba, dia sudah tahu lek panjenengan sing adu domba. Merusak pagar ayu, dia sudah tahu kalau panjenengan sing merusak pagar ayu. Ini di dalam istighlal, di dalam bertobat minta halal harus disebutkan. Anu kaya, sungguh saya khilaf, saya menyesal kenapa saya melakukan semacam itu. Sampean sepuro ya. Tapi aja langsung ngenteni rada suwe kira-kira dhek. Kalau langsung wah itu sih panas, enggak bisa mengampuni. Nah, tapi lek selamati piye wis mbok. Makanya dalam fikih ketika ada orang mestinya dikisos dan ada harapan untuk minta maaf, disunatkan untuk melarikan diri sampai beberapa hari atau bulan yang sekira dia sudah legowo, marahnya sudah hilang, kita datang minta maaf.
Kita datang minta maaf. Niku insyaallah DP ini ya insyaallah ya saya ngapura lah lek menungso. Saya itu pernah didatangi perampok. Uangnya dan hebat itu. Merampoknya sudah di mana-mana sudah terkenal. Kalau orang yang mengatakan orang lain itu mengatakan katanya bisa ngilang. Kalau dia mengatakan pada saya nggak bisa ngilang. Hanya taktik. Itu pernah dicari polisi, itu kan hilang terus pas orang tuanya mati terus dia ikut memandikan begitu. Mandikan sebentar lagi ada polisi terus hilang. Ternyata dia itu mengatakan di bawah lemari itu ada gua. Ada gua ini kayak gua. Jadi kalau dia itu masuk lemari dan di dalam lemari kan ada pintunya terus langsung masuk di dalam gua itu. Jadi dicari nggak tahu dan jangan nih. Wong di dalam lemari tutup kan sudah nggak ada, nggak kelihatan. Saya nggak bisa ngilang. Terus dia itu mengatakan tobat, saya sudah tobat, mencuri sudah tobat. Alhamdulillah orang yang saya rampoki di mana-mana saya sudah datangi, saya minta maaf, saya minta halal, akan semuanya terharu malah, teman dihalalkan semuanya katanya. Tapi entah itu betulan melakukan apa tidak, tapi pengakuan pada saya sudah semacam itu. Saya sudah tua sekarang, sudah tobat ya. Insya Allah kalau kita betul semacam itu yo ngapura kok wong ini. Lah rodok suwi kan rodok rapati getun ngedelan nih. Itu caranya. Kita sebutkan kalau memang dia sudah tahu kalau kita yang mencuri, kita yang melaksanakan. Tapi sebenarnya kalau masalah mencuri itu tidak harus kita sampaikan. Pokok yang penting kita menyerahkan, kita membayar. Kita membayar. Karena urusan harta, kalau urusan harta itu bukan minta maafnya yang penting, kita kita menyerahkan yang sesuai dengan haknya mereka, itu sudah bebas walaupun tidak memaafkan. Maksudnya ya mencuri harta senilai 1 juta atau ngakali jadinya. Terus panjenengan mengembalikan 1 juta. Walaupun dia tidak memaafkan, saya tidak akan pernah memaafkan. Sampai turun 7, tidak masalah itu. Sudah cukup tidak punya hutang. Sudah lepas. Karena apa? Kewajiban kita untuk menyerahkan. Aku mengembalikan saja. Kalau tidak mengembalikan ya harus minta halal. Kalau itu, jadi cara tobatnya harta itu minta halal atau mengembalikan. Panjenengan merusak barangnya orang lain, sudah mengganti senilai itu sudah cukup, walaupun dia tidak memaafkan. Tapi urusannya dosa kepada Allah tetap. Karena merusak barangnya orang lain itu berdosa, mencuri itu berdosa, itu urusannya kepada Allah. Kalau kepada Allah selama kita belum yugorgir, belum sekarat, masih ada batas waktu, masih enak gitu loh. Ya walaupun juga bisa ditebak juga. Namun sekarang juga kan kita bisa dan tidak perlu kemana-mana, tapi yang ini loh yang repot itu. Jadi kalau merusak pagar ayu dia sudah tahu kita sampaikan. Tapi kalau belum dengar, panjenengan merusak pagar ayu ini tonggo, mengadu domba, gibah, mengguncing. Dia belum mengerti kalau panjenengan guncing. Dia tidak tahu kalau yang merusak pagar ayu adalah panjenengan. Bahkan istrinya juga gak ngerti kan. Apa itu namanya? Dia gak ngerti kalau istrinya seperti itu. Semacam ini tidak boleh kita sebutkan. Kenapa? Karena kalau disebutkan dalam hal ini akan mengakibatkan dendam yang baru. Oh, kowe tahu bisa tadi linggis bisa masuk ya itu artinya. Paham ya? Jikalau panjenengan bersalah urusan harga diri dan dia tidak tahu kalau panjenengan yang bersalah, jangan sampai Anda sampaikan, karena ini menjadi dendam baru, khidun baru.
dan akan putus mawaddah mencintainya. Mangkel baru cara bahasa Inggris, dendam batu mangkel baru, atau nyus mangkel. Kalau ada nyus nomor nyus mangkel. Nah, lalu bagaimana yang dalam masalah ini? Gini ku paling angel-angeli kezaliman, paling sulit-sulitnya kezaliman, maju kena mundur kena. Satu-satunya jalan hanya memperbanyak istighfar untuk dia. Mulane dikulinakan setelahnya sholat tetap mintakan maaf kepada orang yang kita bersalah kepadanya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhi wali jami'i man hukukul wajibati alayya, kepada orang-orang yang punya hak dan kewajiban saya, punya hak yang menjadi kewajiban saya, doakan terus. Mulane salah setitik rugi ini terus digunakan. Padahal kita salah itu juga sorok tenaga, mengembalikannya terus soroh, ibadah yang semestinya masuk kepada kita tapi diserikan pada mereka, kan yo secara apa itu namanya ekonomi itu kan kita rugi besar. Nah, kemudian ada lagi dosa yang menyerupai dosa zalim pada dirinya sendiri atau zalim pada orang lain, seperti zina wati. Ini perlu ditafsir. Kalau zina tersebut yaitu pelakunya adalah sudah membiasakan terus ngerayu, dan pelakunya masih baru pertama kali, yang dilakoni pertama kali, misalnya seperti si perawan dirayu-rayu atau diperkaos sehingga terjadi sesuatu terjadi ngoten, dan akhirnya dia itu menjadi putus asa karena wis kadung kelem, wis kadung kotor, sehingga dia maliwis terus topisan jalan gampangan. Itu namanya dosa jariah. Karena man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru fa ilya min ghairi naksin, akan selalu mendapatkan dosa, terus dapatkan dosa. Sekalipun tobat terus oleh dosa terus. Niku dosa jariah. Berarti di samping enek sedekah jariah, enek dosa jariah. Eman-eman. Ya tapi ya piye maneh kadungan. Ya minta maaf. Itu gak bisa, itu selalu karena gara-gara perbuatan pertama kali itu terus dia membiasakan. Kalau tidak membiasakan pun ini juga zalim kepada dirinya dan zalim kepada orang lain, salah kepada mereka lain, dia ngerayu dan seterusnya, apalagi memperkaos. Tapi kalau memang zina itu suka sama suka, bukan karena merayu, bukan pertama kali dia, bukan orang duduk perawan, bukan perawan loh. Urusan ini kok pertama kali itu loh. Masalah pertama kali itu kan tidak harus perawan. Janda pun nggak pernah tahu, tapi nggak pertama kali. Pokoknya yang penting nggak pertama kali sudah biasa. Kalau saya seperti Salome itu kan biasa kan enggak ya? Wis gampangan tuku eceran dengan itu kan. Kalau semacam itu tidak punya dosa kepada orang, gak berdosa, tapi dosanya hanya kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian di dalam hadis dikatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ngerasan itu lebih berat tobatnya dibandingkan zina. Maaf, bukan ngerasan itu lebih besar dosanya, bukan. Dosanya orang yang zina itu dosa kelas kakap yang nomor 3. Pertama adalah syirik, kafir. Kedua membunuh, ketiga zina. Tapi sekalipun dosa yang nomor 3 ini dibanding karo ngrasani dalam urusan beratnya tobat masih berat rasani. Kenapa? Karena ngrasani itu urusan harga diri yang hubungannya
sesama manusia angel ngapurani. Lalai zina sebesar apapun kepada Allah, Gusti Allah Maha Pengampun. Walaupun ya tidak bisa dijamin kalau di situ tobat terus diampuni ya, hanya muga-muga gitu saja. Namun Gusti Allah masih Maha Pengampun. Insya Allah at-taib seperti janjinya at-taib punya zambi kaman lah dan balah. Masih ada peluang dan kapan-kapan bisa. Ini penting. Lalu Amlan dikatakan itu harga diri lebih berat daripada harta, bahkan lebih berat daripada hakullah. Sebab kalau ada seseorang mengambil hartanya orang lain kemudian dibagikan kepada semua khalayak ramai, pada orang fakir miskin, dan kemudian dia mati terus diberikan kepada ahli warisnya atau semuanya orang di bumi sesuai dengan hartanya yang dicuri, kabeh diwenehi wis golek ahli waris kena berarti ya iku itu masih bisa kan, mungkin walaupun ya sulit tapi masih mungkin. Namun kalau urusan harga diri niki tidak bisa kita minta maaf kepada siapapun. Cuman ada kalamu Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimallahu taala, beliau mengatakan mimma yukiful murid minal napa niku taroki wuku fi ghibati ahadil muslimin, termasuk mengakibatkan orang itu tidak punya makom, gak iso naik makomnya, gak punya derajat, wis tergampangan gak iso wusul nang pangeran, gak iso wusul nang pangeran karena ngerasani wong Islam. Nah, ini jangan sampai ngerasani nang wong Islam, ngerasani wong hafal Quran, ngerasani nang kiai, gak akan pernah jadi wali jadi gampangan ngoten. Gak akan pernah jadi wong sing wusul nang pangeran. Masya Allah. Tapi ketika sudah kadung terjadi ingin tobat, bagaimana caranya? Lek wis mati wong iki bagaimana lek iso wusul? Itu ada solusi dawuh Syekh Abdul Mawahib, yaitu disuruh baca surat Fatihah, surat Ikhlas, Muawwidzatain, pahalanya ditransfer pada buku catatannya orang yang Anda salahi. Aduh, niki mas ilang maneh wayahe oleh ganjaran dhewe padha wong enek. Nah, kenapa? Beliau dawuh ini ra'aitu Rasulullah fil manam, saya mimpi ketemu Rasul. Wa akhbarani bidzalika, dan beliau mengkabarkan pada saya tentang itu. Beliau dawuh innal ghibata wa sawab yakifani baina yadillah wa arju ayatawazana, ngrasani karo ganjaran itu masih berdiri di hadapan Allah, mandek di hadapan Allah, gak bisa masuk udah. Jadi pahala dengan adanya ngrasani ini ku mandek, tertutup. Makanya kan bidayah ini kok walaupun pahalanya banyak tukang ngrasani uncal no, yang tenan nih. Nangis sing ibadah rono ngrasani itu tertutup, gak bisa masuk wis. Lah kemudian dengan disogok karo surat Ikhlas, Fatihah, Muawwidzatain iki barangkali ada bisa tawazun, bisa imbang dengan dosanya. Ini akhirnya kan luntur mergo sudah imbang, sehingga pahala akan bisa naik. Jadi harapan itu masih saya harap mungkin dari Kanjeng Nabi, saya sangat berharap nanti bisa imbang dan kemudian bisa naik. Makanya ya yang paling enak ya seperti itu, gak ngelakoni itu dan gak perlu ngelebur barang. Ngelakoni ini sudah susah, ngeleburnya susah. Tombone turu ngoten ta wis gak ngrasani kok. Dong Bu. Apa jenengan mari salat turu mangan, mari salat turu mangan. Niku wis slamet iku. Pokoke ora campur karo wong sing angel banget. Makanya orang yang dulu niku rada selamat-selamat
karena tidak ada medsos, tidak pernah tahu kabar mana-mana, terus hidupnya di tepi gunung wis ora tau apa iku gampang musul nang pangeran, gampang dokter gampang teko. Sekarang ngangel. Pemane ngrasani Jokowi, ngrasani Prabowo, ngrasani lho iki apa iso sampeyan iso njaluk sepuro aja. Njaluk sepuro piye jajan. Moro nang istana. Sik ket moroto sih. Tendang lho. Mulane aja ngrasani wong kaya ngoten-ngoten niku gedhe. Nek ngrasani ten kula sik gampang ngoten lho ya. Nah, insyaallah sik gelem petuk lho Pak Jokowi terus Pak Prabowo terus Pak ngono kae panjenengan ngrasani piye nek ketemu ya jalan ngoten. Oh niku ten pundi mawon diawasi ya. Lho teng mriki. Wis niki pawonten ngaji tak buka rasida ya niki mawon pun. Lha wonten sing letakan mboten? Bu? Wonten. Nggih. Nggih, dikhususaken. Disampaikan ngoten niki. Dikhususaken dhateng wong niku wau buku catetane. Transfer yo apa to jenenge keliru kula dhewe ngomong ning wong tuwek kok transfer. Dikirimaken. Nggih. Terus wonten malih. Oh benjing malih. Nah, pripun? Al-Fatihah.